Pada zaman dahulu kala, di antara tiga pulau kecil yang sekarang dikenal sebagai Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, terdapat sebuah wilayah yang belum bernama, masih dikelilingi kabut mistis dan suara angin yang memanggil jiwa-jiwa suci. Tempat itu tidak pernah dijamah manusia biasa, karena dipercaya sebagai persinggahan para penjaga laut yang tidak terlihat. Di sanalah legenda Dewi Gili Suci bermula, seorang wanita yang tidak lahir dari rahim biasa, melainkan dari percikan air mata bumi yang jatuh ke dalam samudera. Dewi Gili Suci bukan hanya simbol keindahan dan kelembutan, tetapi juga penjaga dari keseimbangan antara daratan dan lautan. Ia dipercaya sebagai roh suci yang menitis pada seorang bayi perempuan dari suku Sasak, yang lahir pada malam purnama diiringi gemuruh ombak dan cahaya langit yang membentuk pola bintang berbentuk perahu. Orang-orang tua menyebutnya sebagai Putri Laut Tertua, yang dikirim oleh leluhur untuk menjaga keharmonisan pulau-pulau kecil di utara Lombok. Wajahnya tidak pernah berubah dalam ingatan masyarakat. Mereka yang pernah melihatnya dalam mimpi atau meditasi menggambarkan sosoknya yang anggun berkulit kuning langsat, dengan rambut panjang sebahu yang selalu lembab oleh uap garam. Ia mengenakan kebaya biru laut dengan bordiran ombak perak, dan selendang songket berwarna emas yang hanya tampak saat ia muncul pada waktu-waktu sakral seperti upacara Bau Nyale atau Malam Jumat Kliwon. Mahkota kecil dari perak murni melingkar di kepalanya, simbol bahwa ia bukan manusia biasa. Kisah Dewi Gili Suci menyebar dari mulut ke mulut, dari para nelayan tua hingga tetua adat di desa Sar dan Tanjung. Mereka percaya bahwa setiap badai yang reda secara tiba-tiba adalah pertanda bahwa Sang Dewi telah menenangkan kemarahan laut. Di sisi lain, mereka juga mempercayai bahwa jika seseorang melanggar adat atau merusak alam Gili, Dewi Gili Suci akan hadir dalam mimpi buruk dan memberi peringatan yang jelas, kadang berupa suara anak-anak menangis dari balik karang. Namun tidak semua orang percaya. Ada yang menganggap kisah ini hanya mitos lama yang diciptakan untuk menakut-nakuti. Tapi mereka yang pernah menginjakkan kaki di Gili sebelum tempat itu menjadi tujuan wisata internasional tahu bahwa tempat ini punya roh, punya jiwa, dan punya penjaga. Namanya tidak lain adalah Dewi Gili Suci, yang akan terus menjaga pulau-pulau suci ini dari kehancuran spiritual dan kerusakan alam. Masyarakat Desa Medana yang terletak di pesisir utara Pulau Lombok mengenang kelahiran Dewi Gili Suci sebagai peristiwa langka. Menurut tetua adat, pada malam saat ia dilahirkan, ombak tiba-tiba terdiam selama 7 jam penuh. Tak ada suara, tak ada angin, bahkan hewan laut pun seolah terhipnotis oleh kehadiran bayi tersebut. Di pagi hari, seekor ikan buntal putih besar muncul di muara, diikuti oleh seekor penyu berusia ratusan tahun, seakan ikut menyambut titisan suci yang akan menjaga laut dan daratan. Ibunya, seorang wanita penenun bernama Nilanggeng, mengaku bahwa seminggu sebelum melahirkan, ia bermimpi bertemu seorang wanita bermahkota perak yang memberinya sehelai kain biru. Dalam mimpinya, wanita itu berkata, "Anakmu bukan milikmu semata, ia adalah milik laut dan langit." Sejak saat itu, Nilanggeng merasakan perubahan besar dalam dirinya, ia tidak lagi bisa menenun pola sembarangan. Tangannya hanya ingin membuat bentuk ombak, ikan, dan cahaya bulan. Bayi perempuan itu diberi nama Gili Suci oleh pemangku adat sebagai simbol dari kesucian tanah dan laut di sekitar 3 pulau. Gili berarti, pulau kecil, dalam bahasa Sasak, dan suci bermakna kemurnian yang tidak terjamah dosa manusia. Saat Gili Suci tumbuh, ia menunjukkan kemampuan yang tidak biasa, ia bisa memahami suara ombak, memanggil ikan dengan nyanyian, bahkan membuat anak-anak yang sakit sembuh hanya dengan memegang kening mereka sambil berdoa. Pada usia 7 tahun, Gili Suci didatangi seorang kakek tua berjubah putih dari Sembalun yang dikenal sebagai Sek Muhyar. Ia datang bukan untuk menguji, tetapi untuk mengajarkan. Ia membawa kitab tua dan seikat bunga laut kering. Kepada Gili Suci, ia berkata bahwa tugasnya bukan hanya menjaga keseimbangan alam, tapi juga menahan kekuatan jahat dari laut dalam yang selama ini tertidur. Sejak saat itu, Gili Suci menjadi murid Sang Sek dan belajar ilmu-ilmu spiritual, termasuk membaca bintang, berbicara pada angin, dan membaca tanda-tanda cuaca di langit. Seiring waktu, kemampuan Gili Suci semakin kuat, tapi ia tetap rendah hati. Ia menolak gelar orang suci, dan lebih suka disebut Putri Ombak. Ia membantu masyarakat sekitar menyembuhkan penyakit, menenangkan anak-anak yang kerasukan, dan bahkan memediasi konflik antar keluarga nelayan. Tidak ada yang berani mencelakai alam di sekitar Gili karena mereka tahu, satu kesalahan bisa mendatangkan badai yang tak terduga. Dewi Gili Suci mulai dikenal bukan hanya sebagai legenda,
tapi sebagai kenyataan hidup yang menyatu dengan alam dan masyarakatnya. Saat usia Gili Suci menginjak 12 tahun, ia mulai berjalan sendiri ke tebing-tebing batu karang di Gili Trawangan untuk bertapa. Di sana, ia duduk bersila menghadap laut, tubuhnya diterpa angin asin, rambutnya tertiup bebas, dan matanya selalu tertuju ke cakrawala. Para nelayan yang melihatnya dari jauh berkata bahwa saat ia bermeditasi, angin berubah menjadi lembut, dan ombak mengalun seirama dengan napasnya. Sejak itu, mereka percaya bahwa Gili Suci bukan hanya manusia, tetapi penjelmaan dari penjaga lautan kuno. Orang-orang dari desa-desa tetangga mulai berdatangan, membawa persembahan berupa air kelapa muda, kain tenun hasil tangan ibu-ibu Sasak, dan bunga-bunga laut untuk diletakkan di sekitar batu tempat Gili Suci biasa duduk. Mereka tidak pernah mengganggunya, hanya diam-diam memohon keselamatan untuk keluarga mereka. Anak-anak nelayan pun mulai diajari oleh orang tuanya untuk menghormati laut, karena laut bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga rumah bagi roh penjaga seperti Dewi Gili Suci. Suatu hari, badai besar menghantam pesisir Lombok Utara. Perahu-perahu nelayan hancur, tanaman di ladang rusak, dan air laut naik hingga ke halaman rumah warga. Dalam kepanikan, banyak yang lari ke dataran tinggi, tapi Gili Suci tetap berdiri di tepi pantai, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil melantunkan doa yang tidak dimengerti orang biasa. Tiba-tiba, badai berhenti mendadak seperti dipotong oleh pisau tak kasat mata. Langit cerah kembali, dan hanya seekor elang putih yang terbang melingkari kepala Gili Suci sebelum menghilang ke awan. Kejadian itu menjadi bukti bahwa Dewi Gili Suci memiliki ikatan kuat dengan kekuatan alam. Setelah badai reda, ia memerintahkan para tetua adat untuk mengadakan upacara pemulihan laut. Upacara itu dinamai Melalo Segare, artinya berjalan menuju laut. Dalam upacara itu, semua penduduk desa berjalan bersama ke pantai sambil membawa sesajen, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan menyebar bunga ke air. Gili Suci memimpin ritual itu dengan pakaian kebayanya yang basah oleh ombak, dan suara doanya menyatu dengan debur laut. Sejak saat itu, Melalo Segare menjadi upacara tahunan yang selalu dihadiri ratusan orang, bahkan dari luar pulau. Mereka datang bukan sekadar untuk melihat ritual, tetapi untuk merasakan kehadiran Dewi Gili Suci secara spiritual. Banyak yang berkata bahwa saat mengikuti prosesi itu, mereka merasa hati mereka bersih, pikiran menjadi jernih, dan kesedihan menguap seperti kabut pagi. Bagi masyarakat Lombok, Gili Suci bukan hanya pelindung laut, tetapi juga penyembuh luka batin dan penjaga warisan adat. Namun, tidak semua orang kagum atau percaya pada kekuatan Dewi Gili Suci. Di wilayah timur pulau, di dekat Tanjung yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Ranggalawe yang sering menertawakan kepercayaan masyarakat pada kekuatan roh. Ia adalah anak dari saudagar kaya yang menguasai jalur perdagangan rempah antar pulau, dan menganggap semua cerita tentang Gili Suci hanyalah mitos kuno yang digunakan untuk menakut-nakuti orang miskin. Ranggalawe percaya bahwa alam bisa dikendalikan oleh manusia, bukan oleh roh atau dewi. Suatu hari, dengan rasa sombong, Ranggalawe membawa kapalnya mendekati kawasan sakral Gili, meski sudah dilarang oleh tetua adat. Ia membuang jangkar tepat di teluk tempat Gili Suci biasa bertapa. Ia dan anak buahnya bahkan menyalakan musik keras dan menertawakan suara angin yang datang dari utara. Saat malam tiba, langit tiba-tiba menjadi merah darah, ombak naik lebih tinggi dari biasa, dan kilat menyambar laut berkali-kali. Kapal mereka pun bergoyang hebat, tali putus, layar robek, dan teriakan ketakutan mulai terdengar. Ranggalawe akhirnya diselamatkan oleh seorang nelayan tua bernama Ki Mertadana yang kebetulan melihat kegaduhan dari kejauhan. Setelah ditarik ke daratan, Ranggalawe jatuh pingsan selama 2 hari. Ketika ia sadar, ia tidak bisa berkata apa-apa selama seminggu, dan hanya bisa menulis satu kalimat di atas pasir, "Dia melihatku." Orang-orang yakin bahwa ia telah melihat wujud asli Dewi Gili Suci dan mengalami karma karena tidak menghormati alam. Setelah kejadian itu, Ranggalawe berubah total. Ia berhenti berdagang, dan mulai membantu masyarakat nelayan dengan membangun tempat penampungan perahu dan mendanai pendidikan anak-anak pesisir. Ia bahkan mengadakan lomba menulis tentang pelestarian laut dan membentuk komunitas pemuda penjaga karang. Ketika ditanya mengapa ia berubah, ia hanya tersenyum dan menunjuk ke langit, "Saya disadarkan oleh lautan." Atau mungkin, oleh penjaganya. Cerita Ranggalawe menyebar luas dan menjadi kisah peringatan bagi generasi muda Lombok. Setiap anak-anak yang mulai sombong pada alam akan diajak ke pesisir dan diceritakan kembali kisah si penantang dari timur.
Nama Dewi Gili Suci semakin dihormati, bukan karena ketakutan, tetapi karena cinta. Masyarakat memahami bahwa kehadiran Sang Dewi bukan untuk disembah secara berlebihan, tapi untuk dijadikan cermin bagaimana hidup harmonis dengan alam. Di pesisir Gili Meno, para penyelam lokal sejak dulu sering menemukan benda-benda kuno di dasar laut, gerabah berbentuk bulan sabit, patung batu kecil berbentuk wanita berselendang, dan lempengan tembaga bertuliskan aksara tua yang belum bisa diterjemahkan. Banyak yang percaya benda-benda itu adalah bagian dari peradaban bawah laut yang dulu dijaga oleh keturunan Dewi Gili Suci. Beberapa arkeolog dari luar negeri pernah mencoba meneliti, namun mereka selalu dihadapkan pada kejadian ganjil, kamera rusak, alat ukur tidak berfungsi, atau bahkan tersesat dalam penyelaman. Ketua adat Desa Gili Indah, seorang lelaki tua bernama Lalu Tarmiji, mengatakan bahwa tempat itu disebut Segara Lunyur, lautan yang menyimpan pusaka dan perjanjian antara manusia dan alam. Menurutnya, Dewi Gili Suci pernah membuat tapak cahaya, yang hanya bisa dilihat oleh orang berhati bersih. Ia bercerita bahwa pernah ada anak kecil yang tanpa sengaja menyelam dan melihat barisan tangga batu bercahaya di bawah karang, lalu muncul ke permukaan sambil menangis bahagia dan berkata, "Aku melihat istana lautnya." Kisah itu membuat banyak warga percaya bahwa Dewi Gili Suci tidak hanya hidup di daratan, tapi juga menjaga wilayah bawah laut yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya sebagai ibu karang, pengasuh bagi makhluk laut, dari ikan badut kecil hingga penyu raksasa. Nelayan yang kehilangan hasil tangkapannya sering bermimpi didatangi wanita berkebaya biru yang menunjukkan arah arus atau waktu yang tepat untuk melaut. Masyarakat pun mulai membuat papan larangan menangkap ikan di sekitar terumbu karang, demi menjaga rumah Sang Dewi. Sejak kawasan Gili mulai ramai oleh wisatawan, beberapa warga cemas bahwa keberadaan Dewi Gili Suci akan terganggu. Namun anehnya, setiap kali ada penyelam asing yang mencoba menyentuh benda-benda kuno itu tanpa izin adat, mereka selalu kembali dengan cerita yang sama, mendengar suara nyanyian perempuan dari dasar laut. Beberapa mengaku melihat bayangan perempuan bermahkota di balik gerumbul karang, lalu hilang dalam sekejap. Kisah ini membuat para penyelam akhirnya mengikuti ritual adat sebelum menyelam, dengan membawa sesajen dan bunga. Bahkan pemerintah daerah setempat, setelah mendengar berbagai cerita dan kejadian itu, memutuskan menjadikan beberapa area di Gili sebagai zona konservasi spiritual. Tidak hanya untuk menjaga lingkungan laut, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya tak tertulis yang dijaga oleh masyarakat lokal. Dewi Gili Suci semakin dihormati bukan hanya sebagai tokoh legenda, tetapi sebagai pelindung ekosistem dan simbol kebijaksanaan kearifan lokal Lombok.